Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Prodi PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tugas psikologi pendidikan dari Bu Teti, yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu peserta didik. 1. Untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda seperti pada slide selanjutnya. Pertama, memahami perbedaan individu peserta didik. Kedua, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Ketiga, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Keempat, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. 2. Untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Kedua, penggunaan media pembelajaran. Ketiga, penyusun jadwal pembelajaran. B. Hal-hal yang diharapkan setelah mempelajari psikologi pendidikan. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang pendidik melalui pertimbangan-pertimbangan psikologinya diharapkan dapat: yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Kedua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. Keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. Kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Keenam, berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Ketujuh, menilai hasil pembelajaran yang adil. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Pentingnya psikologi dalam pendidikan. Psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Pendidik mampu memahami keunikan peserta didik sesuai karakteristik psikologis masing-masing. Pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Perubahan anak didik dalam proses pendidikan. Pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar. Hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. Pengaruh kondisi sosial terhadap belajar. Pengaruh interaksi pendidik dan peserta didik. Pengaruh perbedaan individu terhadap kemampuan belajar. D. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan. Psikologi pendidikan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perkembangan kurikulum. Kedua, pengembangan program pendidikan. Ketiga, sistem pembelajaran. Keempat, sistem evaluasi. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek, yaitu yang pertama, karakteristik psikologis peserta didik. Kedua, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Ketiga, pengalaman belajar siswa. Keempat, hasil belajar learning outcomes.
Kelima, standarisasi kemampuan siswa. Penyusunan buku ajar didasarkan pada segi-segi psikologis peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Misalnya, penyusunan jadwal pembelajaran, jadwal ujian, dan lain tidak bisa lepas dari aspek psikologis peserta didik. Penentuan jurusan atau program. Pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan, pemilihan model-model pembelajaran, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi pendidikan. Penentuan teknik evaluasi, teknik tes atau teknik non-tes. Penentuan jenis tes, lisan, tulis, dan perbuatan, serta objektif atau subjektif. Penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Terima kasih. Cukup sekian tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.